Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mas MC yang saya hormati, Mas Agung yang saya panggil Agung. Terima kasih sudah menghantarkan dan sudah mengawali dengan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan pertemuan kita ini ibadah yang menghadirkan berkah untuk semangat beribadah dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Tazkiyatun nafas itu dilakukan dengan senantiasa menjaga kesehatan, kekuatan ruh kita, jiwa kita, yang bisa ditengarai dengan kehadirannya ruh, jiwa dalam setiap aktivitas kita. Yang kemudian memastikan yang kita lakukan itu dengan kesadaran pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan Allah ridho dengan yang kita lakukan. Itu yang disebut zikrullah fi kulli halin. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan. Dan itu yang kemudian menjamin setiap yang kita lakukan itu juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada hakikatnya jika ruh atau diri kita yang intinya jiwa kita itu tidak menyertai apa yang kita lakukan, bisa jadi menserabut yang kita lakukan itu dari kawasan atau dari nilai ibadah. Hatta sholat sekalipun. Teman-teman, ketika kita berbuat, nih sekarang yang hadir tazkiyatun nafas di sini. Atau juga yang hadir online ya. Kehadiran kita dalam kajian ini ada yang kehadiran 100% jiwa dan raga hadir di sini. Ada yang kehadirannya jasadiah saja. Ruhiyahnya, dirinya sendiri tidak hadir di sini. Semoga tidak banyak yang seperti itu ya. Hadirul jismi dunar ruh. Hadir fisik, tapi ruhnya tidak hadir di sini. Misalkan masih di asrama, atau sedang di bara mencari sarapan. Atau bisa jadi ada yang di kampung halaman. Tanda kesehatan, kekuatan dan kebugaran ruhiyah, jiwa, ruh itu, atau tazkiyatun nafas, an-nafas, diri kita yang dimaksud yang sedang kita lakukan kajiannya agar memiliki kesehatannya, dia hadir menyertai segala aktivitas kita, segala perbuatan kita. Dan untuk orang beriman, kehadiran ruhiyahnya itu akan semakin mengokohkan kesadaran keberadaan Allah, eksistensi Allah, ilmu Allah, pengawasan Allah. Kemudian dia berupaya menjadikan yang dia lakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah.
Allah sayang, Allah cinta kepadanya. Dan dia berupaya agar yang dilakukannya jangan sampai membuat Allah murka, membuat Allah benci. Itulah ibadah. Dengan istilah tazkiyatun nafas, disitulah seseorang dengan tazkiyatun nafas mampu mengingat Allah pada setiap keadaan, pada setiap aktivitasnya. Dan dengan demikian, semua yang dilakukannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan efektif menjadi penyegar, penguat, penyehat jiwanya. Karena itu, teman-teman, sekali lagi benar ada ummahatul wasail. Ada wasilah-wasilah induk tazkiyatun nafas itu. Seperti sholat, istighfar, tilawah. Tapi secara umum, tazkiyatun nafas itu bisa dilakukan oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim dengan menjadikan setiap yang dilakukannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mendapati teori ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah khusus tadi. Tapi ada ibadah ghair mahdhah. Bahkan muamalah secara umum, kegiatan kita, keseharian secara umum, itu bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu ibadah yang luar biasa. Kuliah itu ibadah yang sangat istimewa. Berteman, apalagi berumah tangga, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, ketika seseorang sudah terjaga jiwanya, dia senantiasa melakukan tazkiyatun nafas, kesehatan dan kejernihan jiwa itu tidak begitu saja untuk dirinya. Seketika akan segera nyata bagi seseorang yang ruhiyah, yang jiwanya sehat, memiliki kesadaran anna likulli insanin ghayatan asasiyatan min hayatihi. Bahwa setiap manusia, diri, dan orang-orang yang di sekitarnya mestinya menyadari punya tujuan dasar dalam hidupnya. Jadi dia akan menegaskan, mengokohkan tujuan dasar hidup itu untuk dirinya, dan itu yang akan dia usahakan bangun untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, untuk teman-temannya. Bagi seseorang yang memiliki kesehatan ruhiyah, hidup tidak boleh biasa-biasa saja. Dia harus tahu betul hidup ini punya tujuan dasar yang harus dengan seksama dia raih, dia tuju, dia dapatkan. Teman-teman sekalian, kalau istilah Al-Quranul Karim yang sering kita dengar, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu punya tujuan ibadah dalam hidup. Tapi ibadah itu kemudian dijewantahkan lagi. Tadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Bahkan kalau mencermati Al-Baqarah ayat 30, termasuk ibadah yang benar-benar menjadi amanah kita itu, kita menjadi khalifatur rahman, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Menjadi makhluk yang melanjutkan harapan dan perintahan mengelola bumi. Menakar dunia ini, membangun peradaban. Bumi dan seisinya
diciptakan Allah untuk manusia, untuk kita pelajari, untuk kita kelola, untuk kita manfaatkan. Dan ketika seseorang sudah memiliki kesadaran sedemikian, al-masalul a'la, dia memiliki nilai yang luhur dalam kehidupannya, yang akan memastikan bahwa kehidupannya tadi tidak biasa-biasa lagi, tapi benar-benar beribadah kepada Allah dan bermanfaat, berdaya guna bagi umat, bagi masyarakat. Dan yang di bagian bawah, jika zikir senantiasa dilakukan, kesehatan jiwa menjadi kekhasan, kesadaran akan tujuan dasar dalam kehidupan yang menjadi bukti kita memiliki nilai luhur sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan, sadarat anha a'malun samiyatun majidah. Akan lahirlah amalan-amalan mulia dari jiwa-jiwa manusia seperti itu. Jiwa pemiliknya akan memiliki keindahan ruhani dan selalu terdorong untuk mencapai kesempurnaan hingga dapat meraih bagian yang telah ditakdirkan untuknya. Artinya akan selalu langkah-langkah kehidupannya itu menuju takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seorang ulama, Al-Imam Syahid rahimahullah, mengingatkan kita dari kesadaran jiwa seperti tadi, maka seseorang akan nyata dalam kesehariannya menjadi penyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dai. Tadi dari yang saya sampaikan, kesadaran akan tujuan dasar dalam kehidupan. Itu akan ditumbuhkan, dijaga dalam dirinya sendiri, dan itu juga akan dia hidupkan pada diri teman-teman atau masyarakat di lingkungannya. Ketika seseorang sudah memiliki kesadaran seperti ini, baginya hidup itu adalah perbaikan diri, peningkatan kapasitas, kualitas dirinya. Kenapa diri ini harus memiliki kapasitas, kualitas yang baik, yang tinggi? Karena dirinya harus berpengaruh perbaikan bagi lingkungannya. Ketika seseorang sudah memiliki kesadaran ini dalam kehidupannya, wa nidhamud da'wati fi hadat taur, maka aturan pada tahapan semangat dan perjuangan dakwah seperti ini, seseorang harus membentuk dan akan menjadi kesadaran dirinya. Dia harus menjadi pribadi yang sufiyun bahtun minan nahiyatir ruhiyah wa askariyun bahtun minan nahiyatil amaliyah. Dari sisi ruhiyah, kejiwaannya, dia harus menjadi seorang sufi yang ahli ibadah, yang senantiasa mengejar dan mengokohkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah dan kedekatan kepada Allah, dia akan memiliki jiwa dan hati yang bersih. Makanya yang dimaksud hakikah sufiyah, hakikat tasawuf itu didasari dengan kesadaran
orang-orang Muslim yang sudah berupaya melakukan tazkiyatun nafas seperti tadi, menyadari tujuan dasar kehidupan, kemudian dia menyadari li'annahum ya'lamuna anna asasal khairi taharatun nafas wa naqaul qalbi wal muwazafatu 'alal amali wal i'radi 'anil khalqi wal hubbi fillahi wal irtibati 'alal khairi. Mereka memahami bahwa asas dasar kebaikan itu adalah kebersihan jiwa, kesucian hati, kontinuitas amal, dan berpaling dari ketergantungan kepada makhluk. Cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterikatan kepada kebaikan. Jamaah rahimakumullah, ringkasnya, kebaikan itu akan lahir dari hati yang bersih, dari jiwa yang suci. Yang kebersihan dan kesucian itu bisa kita dapatkan dengan proses dan perjuangan tazkiyatun nafsi. Teman-teman sekalian, mudahnya juga orang yang senantiasa mensucikan diri, dia akan mudah, ringan, bahkan bahagia untuk melakukan taat, untuk salat. Misalkan. Namun, jiwa yang senantiasa dilumuri dosa, dinodai dosa, bisa jadi salat yang hanya 2 rakaat untuk salat subuh, atau 3 rakaat untuk maghrib, itu jauh lebih berat ketimbang kuliah seharian, bekerja seharian, bahkan kerjanya juga bukan kerja ringan. Kerja memikul beban misalkan, kerja mengangkut barang, bisa jadi buat mereka mudah dan biasa itu. Tapi berat untuk salat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan. Orang-orang yang senantiasa melakukan tazkiyatun nafas akan memiliki kesadaran hakiki tadi, bahwa kebersihan jiwa, kesucian hati ini sumber segala kebaikan, kemudahan, keberkahan. Makanya kita menghafal hadis kan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, dalam tubuh setiap kita itu ada segumpal darah. Ketika ia sehat, bersih, kuat, saluhal jasadu kullu, maka tubuh atau fisik pun akan sehat. Ala wahiyal qalb. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati, yang konon menjadi tempat. Jadi secara maknawi, teman-teman, hati itu al-qalb, artinya tengah-tengah manusia, inti manusia. Itu juga sering samar antara hati dengan ruh. Kita harus membahasnya dengan seksama dalam pengertian ruhiyah, atau ya ruhiyah, jiwa atau hati. Pekan yang lalu saya sudah berupaya menyampaikannya. Teman-teman sekalian, ketika ruhiyahnya sedemikian, jiwanya suci, bersih, maka akan
menghantarkan pada realita wa askariyun bahtun minan nahiyatil amaliyah. Secara amalan yang mungkin lebih ke unsur fisik akan terlihat keprajuritan murni dari sisi amalan. Maksudnya ruhiyah yang sehat itu akan menghantarkan pada pelaksanaan tugas dan amaliyah yang tertunaikan dengan baik. Jamaah rahimakumullah, bangun di pagi hari menyongsong berkah Allah Subhanahu wa taala untuk pembersihan jiwa. Saya ingin menyampaikan ada momen yang sangat krusial bagi usaha tazkiyatun nafas yang kita lakukan. Dan itu ada pada setiap hari kita. Dia adalah waktu pagi hari setiap kita. Ini sekalian supaya menjadi penguatan ketika kajian tazkiyatun nafas dimajuin waktunya jadi ba'da subuh langsung ya. Bantu panitia nih. Teman-teman, hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim atau disebut dengan muttafaqun alaih, artinya bersepakat Imam Muslim, Imam Bukhari atas hadis ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa'u'tihi man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Sungguh Rabbuna Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu turun ke langit dunia. Maksudnya berada di tempat terdekat dengan kita. Hal itu terjadi ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Berarti kalau malam itu dimulai jam 6, sepertiga malam terakhir itu jam 3, teman-teman. Tepatnya ya. Jam 3, setengah 3 dan kisarannya. Yaqulu, kemudian berfirman, siapa yang berdoa kepadaku atau adakah yang berdoa kepadaku untuk segera aku kabulkan permintaannya? Adakah yang meminta kepadaku untuk segera aku berikan harapannya? Adakah yang beristighfar, meminta ampun kepadaku untuk segera aku ampuni dosa-dosanya? Jamaah rahimakumullah, mungkin untuk sebagian orang hadis ini biasa saja ketika dibaca ya. Ini boleh nih jadi salah satu ukuran keberhasilan kita dalam tazkiyatun nafas. Orang yang memiliki kejernihan jiwa membaca hadis ini, mendapati informasi khusus ini akan segera membuatnya penasaran dan berupaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang tidak pernah melewatkan kesempatan ini. Jadi beliau selalu bangun malam. Salat tahajud itu tidak termasuk salat 5 waktu yang diwajibkan. Tapi bagi orang yang memiliki
kejernihan jiwa, mampu menangkap esensi dari pesan ini, dia tidak akan meninggalkan waktu istimewa sepertiga malam terakhir itu. Dan itu yang akan terjadi dan mestinya terjadi pada setiap orang-orang beriman yang yakin kepada Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sepertiga malam terakhir itu waktu yang bisa jadi dia nanti setiap hari. Dan teman-teman, ternyata waktu pagi itu waktu yang akan menentukan siapa kita di hari itu. Sebagaimana usia muda, teman-teman masih muda nih. Masih muda, mahasiswa yang masih muda, tapi ada Dokter Agil, Masya Allah, beliau orang tua kita tapi berkenan duduk di antara anak-anak muda. Barakallahu fiik. Teman-teman, usia muda menentukan siapa Anda dalam kehidupan ini. Jadi saya ulang, waktu pagi itu, waktu yang sangat menentukan siapa kita di hari itu, sebagaimana masa muda sangat menentukan siapa Anda dalam kehidupan ini. Makanya ada hadis yang menjelaskan bagaimana setiap orang beriman itu setiap pagi itu dibangunkan oleh Allah. Dibangunkan melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya orang yang sudah bangun itu jangan membiarkan diri disergap kantuk kembali. Itu yang hadis terkena tentang 3 ikatan setan. Jadi setiap orang yang tidur itu setan mengikatnya dengan 3 ikatan. Ketika dia bangun, terurailah 1 ikatan. Ketika dia berwudu, terurailah ikatan kedua. Ketika ia sholat minimal 2 rakaat, terurailah ikatan terakhir. Dan dia akan hidup di hari itu tibatan nafsi. Dengan jiwa, dengan ruh yang bersih, yang suci. Namun sebaliknya, orang yang ketika bangun itu malah kembali memilih tidur lagi, maka setan akan mengangkanginya, menguasainya, bahkan mengencinginya tepat di matanya. Makanya konon tidak heran kalau orang yang sudah mendusin, sudah bangun, tidur lagi. Tidurnya akan lebih lelap. Ya. Bisa jadi subuhnya juga subrang. Subrang itu subuh kesiangan. Ya. Keterusan. Dan dengan dikencingi setan tepat di mata, dia akan hidup pada hari itu khabisan nafsi. Dengan jiwa yang ringkih, jiwa yang kotor. Teman-teman sekalian, usahakan rasa dan suasana undangan khusus Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa sampai kepada jiwa-jiwa kita. Usahakan rasa dan suasana undangan khusus Allah Subhanahu wa taala sampai pada jiwa-jiwa kita. Dan tentunya tadi jiwa yang sehat, hati yang bersih, yang akan mampu mencium aroma khas undangan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Sehingga seseorang akan mampu bangun di saat kebanyakan orang tertidur lelap. Dia bangun walaupun mungkin istri atau suami di sampingnya belum bangun. Anak-anaknya yang tidur di rumahnya belum bangun. Dia akan bangun. Dan hanya antara dia dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, bangunnya itu. Jadi hanya karena Allah Subhanahu wa taala dia melakukannya. Teman-teman, bisa dibayangkan pribadi yang seperti ini. Dia bangun di pagi hari ketika kebanyakan orang tertidur lelap,
Dan yang membuat dia bangun karena dia tahu Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta menantinya, mengundang khusus dirinya. Apalagi dia kemudian membersihkan diri, minimal dengan berwudu tadi. Seseorang bisa jadi karena mau bertemu Allah, dia mandi dulu di pagi hari itu. Selain menggosok gigi, dia bersihkan diri. Dia pakai minyak wangi karena mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baru bangunnya saja, teman-teman, semoga sudah terbayang kekokohan jiwa yang akan dimiliki oleh seseorang. Yang akan nyata hanya Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan dari segala yang dia lakukan. Belum ketika dia sholat tadi. Sholat minimal 2 rakaat. Nanti ditutup dengan witir. Walaupun boleh juga witirnya setelah ba'diyah isya. Itu biasa dilakukan oleh para sahabat. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal witirnya itu setelah ba'diyah isya. Jadi setelah sholat isya, sebelum tidur. Juga Abu Hurairah ya. Bahkan beliau sempat mengungkapkan, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal. Salah satunya birok atai duha an utiro qabla an anam, agar aku salat witir sebelum aku tidur. Ada Umar ibn Khattab yang senantiasa menunaikan salat witirnya setelah salat tahajud. Jadi setelah qiyamul lail, baru menutupnya dengan witir. Dan ada seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tutuplah, akhirilah salat malam kalian dengan salat witir. Teman-teman, jangan lupa beristighfar di waktu pagi itu, di waktu sahur itu. Jangan lupa berdoa khusus. Jadi meminta ampun, meminta dimaafkan kepada Allah ketika waktu pagi itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu paling istimewa untuk meminta ampunan dari segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur, teman-teman. Walaupun bisa dilakukan di waktu yang lain, tapi waktu sahur itu sangat istimewa. Jadi orang yang mau sungguh-sungguh bertobat, bangun pagi. Istighfar di pagi hari itu. Ingat, istighfar itu ternyata bukan hanya doa untuk diampuni dosa, teman-teman. Nanti dilihat surat Nuh dari mulai ayat 10. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Istighfar itu doa ajaib untuk turunnya hujan yang bermanfaat. Untuk kelapangan harta, juga keturunan. Tentunya untuk para bujangan, nggak mungkin dapat ujung-ujung dapat keturunan. Kecuali dapat pasangan dulu kan. Dapat suami atau dapat istri. Jadi istighfar itu doa untuk memudahkan pasangan, mendapatkan pasangan, suami atau istri juga. Yang kemudian setelah punya suami atau istri, doa ajaib untuk mendapatkan keturunan, putra dan putri. Dan tidak hanya keturunan, tapi keturunan yang membanggakan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Saya ketika membaca tafsir banin di surat Nuh itu, ternyata artinya anak laki-laki. Yang dulu ketika surat Nuh itu turun, masih termasuk periode Makkiyah. Orang-orang pada masa Makkiyah itu masih ada unsur-unsur atau kebiasaan-kebiasaan negatif, termasuk orang Arab, orang Quraisy pada saat itu masih bangga punya anak laki-laki ketimbang punya anak perempuan. Jadi bisa diartikan wabanin di situ anak
baik laki-laki ataupun perempuan, tapi yang membuat dan menghadirkan kebanggaan. Anak yang soleh. Jadi istighfar itu juga untuk mudah pasangan, untuk mudah dan kesolehan keturunan. Teman-teman, optimalkan waktu pagi itu. Saya ingin menggambarkan cepat dari mulai qiyamul lail, istighfar, doa khusus, bacaan Al-Quran di pagi hari itu. Qobliyah subuh, makanya mohon diinformasikan ke jamaah yang berencana hadir offline kajian tazkiyatun nafas. Bagus kalau diawali dengan subuh berjamaah saja di Al-Huriyah. Sebelum subuh berjamaahnya, qobliyah subuh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatani, 2 rakaat, khafifatani, ringan. Jadi qobliyah subuh itu harapannya jangan lama-lama. Surat yang dibaca kuliah sama kulhu. Ringan keduanya, namun nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Teman-teman, itu ternyata mengandung makna. Orang yang dawam qobliyah subuhnya, ini belum sholat subuhnya. Dawam qobliyah subuhnya, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuhnya, akan mendapatkan nilai lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya membaca penjelasannya. Minimal dunia itu tidak akan jadi masalah baginya. Bisa diartikan akan berlimpah kehidupan dunianya, atau mungkin biasa saja kehidupan dunianya, tapi cukup untuk membuat dia tenang dan bahagia dalam hidupnya, khusyuk dalam ibadah. Salat subuh berjamaah di masjid mendapatkan nilai faka'anna maqamal laila kullah, bangun dalam qiyamul lail sepanjang malam. Jadi waktu pagi itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dari setiap kita untuk menjaganya, menghidupkannya. Dan terakhir, kenapa kita diminta, diarahkan seperti ini, teman-teman? Kita orang-orang beriman yang sudah memiliki kesadaran seperti ini, diminta bangunnya pagi hari, jam 3, dengan ibadah tadi. Kenapa seperti itu? Karena kita adalah pribadi dan jiwa-jiwa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penaka dunia, pembangun peradaban tadi. Kita disiapkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang tidak biasa. Karena itu kebiasaan kita pun tidak biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sehingga kebaikan dan ilmu yang bermanfaat Allah rezekikan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukannya untuk MC. Oke, jazakallah khair kepada Ustaz Asep yang telah menyampaikan materinya terkait tazkiyatun nafs. Oke, mungkin untuk para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan ya, baik yang offline maupun online. Oke, oke, ada Ustaz dari Saudara Fakih, boleh Fakih. Silahkan Mas Rafi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Fakih, mau izin bertanya Ustaz, eh, terkait tazkiyatun nafs ya. Bolehkah seorang pemimpin itu tidak memiliki pemahaman tazkiyatun nafs yang baik? Misalnya
mungkin hatinya masih kotor, tapi dia menjadi pemimpin gitu. Contoh nyatanya misalkan seorang imam yang mungkin belum eh, bersuci dari secara jasmani maupun rohani gitu, Ustaz. Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam tapi belum bersuci dari jasmani dan rohani, belum berwudu, dia juga masih menanggung hadas besar, belum mandi junub ya. Kalau ia ada imam seperti itu, bisa batal salat imam. Tapi ketika makmum tidak mengetahuinya, jelas salatnya batal ya, karena eh, hilang syarat sah salatnya. Tapi makmum yang mengikutinya itu tetap sah salatnya. Itu dari kajian fikih, Mas Fakih ya. Karena yang bertanya fakih, jadi harus fikihnya juga harus saya jawab ya. Begitupun pemimpin, Mas Fakih. Jadi pemimpin itu idealnya arahan agama yang aslinya dia memiliki kekokohan jiwa dan raga. Malah bastatan fil ilmi wal jismi. Fisiknya. Bastoh itu keleluasaan, kesejahteraan, baik secara fisik maupun ilmu. Makanya kepemimpinan itu sebenarnya menjadi amanah khusus, amanah utama orang-orang beriman. Mas Fakih, karena itu kepemimpinan itu menjadi amanah khusus setiap kita orang-orang beriman. Jangan diberikan kepada sembarang orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, setiap kalian orang-orang beriman itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Jadi kepemimpinan itu pada hakikatnya amanah orang yang beriman. Jadi Mas Fakih, keimanannya harus yang paling kokoh. Kalau dulu pemimpin itu ya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian kan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar ibn Khattab. Jadi orang yang terbaik iman dan amalnya. Untuk kemudian itu menjadi amanah semua orang-orang beriman. Jadi pada awalnya menjadi pemimpin itu amanah setiap kita, teman-teman. Jadi kita itu punya amanah menjadi pemimpin negeri ini. Itu prinsip keimanan itu seperti itu. Dan untuk itu kita dalam setiap amalan Islam itu dilatih untuk menjadi pemimpin. Salat itu, teman-teman, salat itu kenapa wajib berjamaah? Diminta untuk berjamaah itu untuk melatih umat Islam, orang-orang beriman dalam kepemimpinan. Yang kemudian sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Jadi saya ulang kembali, menjadi pemimpin sebuah negeri itu sebenarnya amanah khusus untuk orang-orang beriman itu. Untuk kemudian kita harus menyesuaikan dengan realita. Jadi ada idealita, ada realita. Realitanya nggak mungkin semua orang beriman menjadi pemimpin. Katakan menjadi RI 1, nggak mungkin. Karena presiden itu cuma satu. Ya. Nah, maka idealita ini disesuaikan dengan realita.
bahwa orang-orang beriman itu punya kewajiban, punya amanah menghantarkan yang terbaik menjadi pemimpin sebuah negeri itu. Karena pemimpin itu tadi punya hak untuk didengar, punya hak untuk ditaati. Namun juga masih dalam fikih idealita dan realita, Mas Fakih. Kemudian kita berupaya melakukan yang paling bermanfaat, yang paling baik pada setiap periode dan kondisi kepemimpinan umat Islam. Itu yang terakhir ingin saya sampaikan. Ya. Jadi idealnya sih iya yang kokoh jiwa dan raga, orang mukmin yang terbaik. Ya. Tapi kemudian idealita dan realita kita sesuaikan dengan sikap-sikap kita. Hatta bisa jadi kita berada di sebuah komunitas, di sebuah negara yang Muslim minoritas. Tidak banyak dan tidak bisa memiliki kebijakan-kebijakan yang banyak berpihak kepada orang-orang beriman. Walaupun bisa jadi bukan hanya di negeri minoritas Muslim seperti itu. Di negara mayoritas Muslim juga kondisi itu bisa juga terjadi. Nah, tadi kita bisa dalam sikap bisa menyesuaikan fikih, idealita dan realita tadi. Dalam Islam itu ada kaidah jalbul maslahah wa daf'ul mafasid atau akhafud dararain. Selalu kebijakan dan keputusan juga tindakan itu harus mencerminkan berupaya menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, meminimalisir bahkan menghilangkan kemadaratan, kerusakan. Ketika dihadapkan ada kemadaratan, banyak kemadaratan atau dua pilihan antara dua kemadaratan, maka yang dipilih akhafud dararain, kemadaratan yang paling ringan. Kalau tidak ada maslahat, yang adanya madarat, maka kemadaratan yang paling ringan yang kita pilih. Begitu kemudian dalam pertimbangan-pertimbangan realitanya. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada lagi. Boleh mungkin para jemaah satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau tidak ada. Silahkan. Silahkan sambil diminum ya. Sambil dimakan. Teman-teman, ayo. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas Ya. penyampaian materinya. Sebelumnya perkenalkan nama Anda Ahmad Rizky Takwan dari FPIK Angkatan 58. Izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung mengenai bersihnya orang yang seorang sufi gitu Ustaz. Dari sisi ruhiyahnya, kejiwaannya kan dia harus menjadi seorang sufi yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dia harus memiliki jiwa dan hati yang bersih. Hakikat Sofia didasari dengan kesadaran dan kedekatan kepada Allah. Nah, yang Anda ingin tanyakan saat Anda pernah dengar mengenai orang Sufi ini katanya ada beberapa anggapan bahwa mereka tuh karena tidak apa ya, karena udah kedekatan dia kepada Allah, dia tuh malah tidak beribadah gitu, Ustaz. Karena dia merasa saya sudah dekat sekali dengan Allah gitu. Tak perlu adanya sholat dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW yang memang kita sebagai teladan kita, ya memang beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah pun masih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Mungkin menurut Ustaz bagaimana pandangan dari Ustaz mengenai hal tersebut. Nah, terus juga ada juga yang beranggapan bahwa kayak ada yang orang yang sufi ini, Anda pernah dengar juga kayak misalnya dia bisa kayak sholat di Mekah padahal dia di Indonesia gitu Ustaz. Padahal kan itu kan Rasulullah pun yang memang kembali lagi kayak yang memang paling suci paling itu dia beliau Rasulullah pun tidak melakukan hal tersebut gitu Ustaz. Nah itu bagaimana menurut uh, pandangan dari Ustaz mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Mas Ahmad Zakwan.
Zakwan, takwan, Takwan, Ustaz. takwan. Pernah ketemu dengan sufi yang seperti itu? Pernah ketemu langsung? Ketemu darat, offline. Di Bogor sini. Di Sukabumi. Iya, iya, iya. Jadi pertanyaannya tentang fenomena orang yang ahli tasawuf ya, atau sufi ya. Karena tadi saya menyampaikan tentang sufiyun bahat, sufi murni. Makanya ditambahin sufiyun bahat, Mas Takwan. Sufi murni, bukan sufi yang sudah terkontaminasi ya. Karena memang ada. Makanya teman-teman, kita itu menjalankan syariah saja, syariah Islamiyah ini. Tuntunan agama Islam. Kalau dalam bahasa itu syariah itu jalan raya. Jalan besar, lurus itu syariah. Kayak Jagorawi gitu, syariah Jagorawi. Wallahu alam, syari Dramaga Raya. Nah, kalau torik, ada torikoh namanya. Dalam bahasa Arab, torikoh itu bahkan bisa identik dengan zukok. Zukok itu apa jalan, kalau jalan kecil itu gang ya. Jalan kecil itu ada yang sampai nyambung dengan syariah, dengan jalan besar. Ada jalan kecil gang yang tidak nyambung dengan jalan besar. Itu gambaran mudahnya ya. Tarikot itu atau tasawuf itu yang murni itu diambil dari syariat Islam, dari ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan torikoh atau sufiyah yang bisa jadi terkontaminasi, yang seperti tadi torikoh atau zukok bahkan gang, jalan tikus. Untung kalau yang nyambung dengan jalan raya. Kalau yang buntu, itu yang berbahaya. Dan ukurannya mudah. Bisa dilihat dengan kesesuaian Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kayak tadi, ibadah. Yang namanya salat, ya salat 5 waktu yang wajib itu. Ada waktunya, ada tempatnya. Ada waktu dan tempat yang khusus. Jadi kalau seseorang sufi, waktu salat dia tidak salat, sementara dia mengaku apalagi mengumumkan sebagai seorang sufi, ya harus diwaspadai. Apalagi kalau sudah pakai dalih saya sholatnya di Mekah gitu, atau di Madinah, padahal dia ada di situ aja. Gitu. Walaupun ada ini, saya belum menyaksikan langsung, Mas Takwan udah ketemu ya. Saya belum ketemu langsung dengan model seperti itu. Kalaupun ada, bisa jadi juga tertipu oleh setan. Bisa dari golongan jin. Jadi dia merasa dibawa ke Mekah gitu, oleh jin itu dan dia sholat di sana. Bisa seperti itu. Atau tapi sholat itu kan bukan pekerjaan batin saja, pekerjaan lahir juga. Lahiriah, takbir, dan bacaan gerakan-gerakan sholat itu. Jadi kita, sufiyah kita, ketasawufan kita, harus ketasawufan yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersih dari keraguan-keraguan seperti tadi. Agama itu kalau sudah aneh, kalau sudah di luar nalar, harus diwaspadai. Kecuali keimanan atau urusan keimanan untuk hal gaib kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, itu ya harus sesuai dengan yang diinfokan, dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Demikian Mas Takwan, semoga memberikan jawaban.
Afwan Ustaz, ada satu pertanyaan lagi dari jamaah online. Oh, boleh, boleh. Eh, saya mau tanya Ustadz, tadi dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dijelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadahnya jin itu sama dengan manusia seperti sholat dan lain-lain? Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Jamaah rahimakumullah, ini ditanya tentang jin ya. Padahal kalau bicara jin itu salah satu tema yang sulit berhenti katanya. Uh, ada dua tema yang akan panjang kalau dibicarakan. Pernikahan untuk bujangan, jin bagi yang penasaran. Jadi ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kena mendapatkan taklif permintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jin dan manusia. Dan benar sama ibadah. Jadi gini, jin itu sama dengan manusia. Ada yang mukmin, ada yang muslim. Dan maaf, ada yang mukmin, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan keimanan mereka sesuai dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan pelajaran nilai keimanan itu dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada khusus surat Al-Jin. Annahustama'a nafarum minal jin. Jadi jin ada yang membersamai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, menyimak Al-Quran yang disampaikan dan kemudian beriman. Dan kemudian ibadahnya juga seperti yang dituntunkan dalam ajaran agama Islam. Jadi untuk jin muslim, dia mengikuti syariah Islam itu. Saya pernah mendapati jin muslim itu bisa saja ikut sholat berjamaah bersama manusia muslim di masjid. Malah untuk menuntut ilmu, dia bisa juga ikut kajian. Termasuk kajian tazkiyatun nafas ini mungkin ada juga jin yang biasa di Al-Huriyah ikut juga pengajian. Jadi ibadahnya bisa sama dengan ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama Islam ini. Ada salat dan seterusnya, termasuk ibadah bagi mereka itu bukan hanya ibadah mahdoh, tapi ibadah ghair mahdoh dan muamalah secara umum. Masuk ke dalam tubuh manusia, hal yang bisa dilakukan oleh jin juga ya. Dan itu merupakan dosa besar. Sehingga ketika di ruqyah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena dia dalam kondisi dosa besar, bisa jadi ayat Al-Quran itu berpengaruh kerusakan untuk dirinya. Nah, saya khawatir keterusan kalau menjawab. Saya pernah sedang mengisi pengajian pun, kayaknya puluhan tahun yang lalu sih kayaknya. Lagi ngisi pengajian, tiba-tiba ada yang berteriak, nangis. Rupanya
eh, pengajiannya ibu-ibu kebetulan. Ibu-ibu itu sudah lama diganggu oleh setan dari golongan jin yang ketika mendengar nilai-nilai pengajian itu mungkin dia tidak tahan ya. Sehingga dia berontak, eh, terpaksa menyatakan dirinya, jadi ketahuan sama orang yang lain, yang akhirnya ya harus dibacain ayat Quran secara khusus di ruqyah ya sampai dia keluar, sampai dia pergi. Ya. Itu dosa untuk jin. Saya pernah baca buku As-Sarimul Battar, buku yang biasa dijadikan rujukan praktisi ruqyah syariah. Bagi jin itu ibadah dan maksiat itu berpengaruh langsung bahkan secara fisik juga. Jadi kalau bacaan Quran untuk jin muslim itu bisa membuat dia sehat, bugar, ganteng, cantik begitu. Tapi untuk jin yang berdosa, apalagi jin yang tidak beriman, bacaan Quran itu bisa membuat dia bahkan sampai terbunuh juga. Nah, jadi kurang lebih itu jawabannya Mas Fakih untuk penanya yang online. Jadi dia memahami Adzariyat 56 tadi, kena taklif untuk beribadah. Dan ibadahnya di masa Nabi Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan syariah Islam yang diajarkannya. Berarti sama dengan kita juga. Dan seperti manusia juga, jin itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Di antara mereka juga ada yang fasik, yang munafik ya. Hanya konon rata-rata usia jin itu lebih panjang ketimbang usia manusia ya. Jadi jin itu mati juga teman-teman. Mati juga tapi rata-rata usianya lebih panjang dari usia manusia. Beda dengan yang namanya iblis. Kalau iblis itu dia setan, bahkan dedengkotnya setan ya, yang dulu pernah berhadapan dengan Nabi Adam alaihi salam dan membangkang ketika diminta Allah untuk melakukan sujud. Kalau dia ditangguhkan usianya baru mati di Yaumal Faza, di hari kehancuran dunia ini. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya dan selama itu dia dalam misi penyesatan umat manusia. Kalau jin tadi beda ya. Kalau iblis itu tidak ada yang tidak beriman, kalau jin ada yang beriman, ada yang muslim dan tadi juga di antara mereka meninggal seperti manusia, namun rata-rata usia mereka lebih panjang. Walaupun ada yang meninggal di usia bayi juga mereka ya. Seperti manusia juga. Wallahu a'lam bishawab.